Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Dan hari ini kita akan menganalisis cara pandang para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara, sekaligus memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Melalui pembelajaran ini, kalian tidak hanya diharapkan tahu apa itu Pancasila, tetapi juga mengapa Pancasila sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Nah, teman-teman, coba bayangkan jika Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan persatuan bangsa yang sangat beragam ini? Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Para pendiri negara menyadari bahwa keberagaman ini membutuhkan dasar negara yang kuat dan mampu mempersatukan. Oleh karena itu, mereka berdiskusi, berdebat, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Teman-teman, mari kita mulai dengan latar belakang perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan lahir dari berbagai kondisi historis, sosial, dan ideologis yang melatar belakanginya. Para pendiri negara mempertimbangkan realitas bangsa Indonesia agar dasar negara yang dirumuskan mampu menjadi pemersatu, pedoman, dan fondasi kehidupan bernegara. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi perumusan dasar negara. Yang pertama, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Keberagaman ini berpotensi menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, para pendiri negara menyadari bahwa dasar negara yang akan dibentuk tidak boleh memihak satu golongan tertentu, melainkan harus mampu menaungi seluruh perbedaan yang ada. Pancasila dirumuskan dengan nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakangnya. Nah, kita dapat menganalisis bahwa keberagaman bangsa menjadi alasan utama perlunya dasar negara yang bersifat inklusif dan mempersatukan. Latar belakang yang kedua yaitu pengalaman penjajahan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Penjajah mampu menguasai wilayah Nusantara karena bangsa Indonesia saat itu masih terpecah-pecah dan belum memiliki persatuan nasional yang kuat. Pengalaman pahit tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih dan dipertahankan melalui persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dasar negara yang dirumuskan harus mendorong rasa kebangsaan dan semangat persatuan, bukan memperbesar perbedaan antar kelompok. Hal ini kita bisa menganalisis bahwa dasar negara dirancang sebagai alat pemersatu agar Indonesia tidak kembali terpecah seperti masa penjajahan. Yang ketiga yaitu pengaruh ideologi dunia. Pada masa perumusan dasar negara, dunia sedang dipengaruhi oleh berbagai ideologi besar seperti liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan paham keagamaan. Para pendiri negara mempelajari dan mempertimbangkan ideologi-ideologi tersebut, tetapi tidak menirunya secara utuh. Nah, nilai-nilai positif dari berbagai ideologi tersebut kemudian dipadukan dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Misalnya, liberalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sosialisme,
keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Nasionalisme, semangat persatuan dan cinta tanah air. Religiositas, pengakuan terhadap nilai ketuhanan. Kita dapat menganalisisnya bahwa Pancasila merupakan sintesis dari berbagai ideologi dunia yang disesuaikan dengan nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, kebutuhan akan dasar negara yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara baru, Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat menjadi kesepakatan bersama dan diterima oleh seluruh rakyat. Dasar negara tersebut harus mampu menjadi landasan hukum, moral, dan ideologis dalam penyelenggaraan negara. Para pendiri negara menyadari bahwa tanpa dasar negara yang disepakati bersama, Indonesia berpotensi mengalami konflik ideologi dan perpecahan. Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena mampu menjembatani berbagai kepentingan golongan dan pandangan yang berbeda. Nah, Pancasila merupakan hasil kompromi nasional yang menjamin persatuan dan stabilitas bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara. Kita mulai dari pandangan Muhammad Yamin tentang dasar negara. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya bahwa dasar negara Indonesia harus digali dari kepribadian bangsa Indonesia, bukan meniru ideologi bangsa lain. Pandangannya mencerminkan perpaduan antara nasionalisme, humanisme, religiositas, dan demokrasi. Cara pandang Muhammad Yamin tentang dasar negara menekankan bahwa yang pertama, dasar negara harus bersumber dari sejarah dan budaya bangsa. Muhammad Yamin menegaskan bahwa dasar negara Indonesia tidak boleh berasal dari ideologi asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Menurutnya, nilai-nilai dasar negara telah hidup dan berkembang dalam sejarah serta budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa kebersamaan merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dasar kehidupan bernegara sebelum merdeka. Yang kedua, persatuan dan kebangsaan sebagai fondasi utama. Muhammad Yamin menempatkan persatuan dan kebangsaan sebagai unsur utama dalam dasar negara. Ia menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan yang kuat agar negara tidak terpecah. Menurut Muhammad Yamin, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan atau individu. Yang ketiga, menjunjung kemanusiaan, ketuhanan, dan keadilan sosial. Muhammad Yamin berpandangan bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan yang luhur. Negara harus menghormati hak asasi manusia, mengakui keberadaan Tuhan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai ketuhanan memberikan landasan moral bagi kehidupan bernegara, sementara keadilan sosial menjamin kesejahteraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Yang keempat, kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai prinsip penting. Muhammad Yamin menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, bukan pada penguasa. Oleh karena itu, negara Indonesia harus menganut prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem demokrasi. Selain itu, Muhammad Yamin menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara hukum, di mana semua warga negara dan penyelenggara negara tunduk pada hukum yang adil. Kesimpulannya, pandangan Muhammad Yamin tentang dasar negara menekankan pentingnya nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, keadilan sosial, demokrasi, dan supremasi hukum.
Pemikirannya menjadi salah satu fondasi penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu cara pandang Supomo tentang dasar negara. Profesor Dr. Supomo merupakan ahli hukum tata negara yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Dalam pandangannya, dasar negara Indonesia harus mencerminkan kepribadian bangsa dan sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia, bukan meniru sistem negara barat maupun timur secara mentah. Nah, cara pandang Supomo tentang dasar negara menekankan pada negara integralistik. Supomo mengemukakan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam negara integralistik, negara dan rakyat tidak dipertentangkan, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara berperan sebagai organisasi yang mengatur kepentingan bersama, bukan sebagai alat kekuasaan golongan tertentu. Konsep ini menolak pandangan bahwa negara hanya berfungsi sebagai penjaga kepentingan individu atau kelas tertentu. Persatuan dan kebersamaan. Supomo menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam hidup bernegara. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki tradisi hidup bersama, seperti gotong royong dan musyawarah, yang harus tercermin dalam dasar negara. Negara harus menjamin persatuan nasional dan menghindari sistem yang menimbulkan pertentangan antara kelompok masyarakat. Persatuan dan kebersamaan dipandang sebagai syarat utama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Asas kekeluargaan. Dalam pandangan Supomo, hubungan antara negara dan rakyat harus didasarkan pada asas kekeluargaan, bukan hubungan kontraktual seperti dalam negara liberal. Negara dipandang sebagai keluarga besar yang mengutamakan kepentingan bersama. Asas kekeluargaan menekankan sikap saling menghormati, saling membantu, dan menghindari konflik kepentingan. Asas ini mencerminkan nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Penolakan terhadap liberalisme dan komunisme. Supomo menolak liberalisme karena dianggap terlalu menekankan kebebasan individu, sehingga berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Ia juga menolak komunisme karena mengedepankan perjuangan kelas dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan serta kebebasan. Menurut Supomo, kedua ideologi tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung kebersamaan dan harmoni sosial. Penolakan ini menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia harus berdiri di tengah, tidak ekstrem ke arah individualisme maupun kolektivisme kelas. Nah, pemikiran Supomo memberi kontribusi penting dalam perumusan dasar negara Indonesia, terutama dalam menegaskan persatuan nasional dan identitas bangsa. Selanjutnya, cara pandang Insinyur Soekarno tentang dasar negara. Insinyur Soekarno merupakan tokoh sentral dalam perumusan dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Soekarno menegaskan bahwa dasar negara Indonesia harus digali dari jiwa dan kepribadian bangsa sendiri, bukan meniru ideologi asing. Pemikirannya menekankan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama negara. Nah, cara pandang Insinyur Soekarno tentang dasar negara menekankan bahwa yang pertama, dasar negara harus berasal dari nilai bangsa sendiri. Soekarno berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki kepribadian dan nilai-nilai yang tumbuh dari pengalaman sejarahnya. Oleh karena itu, dasar negara Indonesia harus lahir dari nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan semangat kebersamaan.
Ia menolak peniruan mentah ideologi Barat maupun Timur karena tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Nah, dasar negara yang berasal dari nilai bangsa sendiri akan lebih membumi dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai fondasi yang menyatukan keberagaman. Soekarno menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk. Oleh karena itu, Pancasila dirancang sebagai dasar negara yang inklusif dan mempersatukan, bukan memecah belah. Setiap sila Pancasila saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila mampu menjembatani perbedaan agama, suku, budaya, dan golongan. Pancasila berfungsi sebagai titik temu dari berbagai kepentingan dan pandangan dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama negara. Soekarno menekankan bahwa tujuan utama negara Indonesia bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga terwujudnya masyarakat yang bersatu, demokratis, dan adil secara sosial. Persatuan menjamin keutuhan bangsa, musyawarah menjadi dasar demokrasi Indonesia, dan keadilan sosial menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Soekarno menolak demokrasi liberal yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Yang keempat, gotong royong sebagai inti kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno menyebut gotong royong sebagai saripati atau inti dari Pancasila. Gotong royong mencerminkan semangat kerja bersama, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun bangsa. Menurut Soekarno, negara Indonesia harus dibangun atas semangat gotong royong, bukan persaingan bebas atau konflik kepentingan. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan Pancasila dari ideologi lain. Nah, cara pandang Insinyur Soekarno tentang dasar negara menekankan bahwa Pancasila adalah hasil penggalian nilai-nilai bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mempersatukan keberagaman, mewujudkan demokrasi musyawarah, dan menciptakan keadilan sosial. Gotong royong menjadi inti kehidupan berbangsa dan bernegara yang memperkuat identitas nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, serta pengambilan kebijakan nasional. Artinya, yang pertama, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang hingga peraturan daerah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu produk hukum. Yang kedua, semua kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan pemerintah adalah keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mengabaikan keadilan sosial bertentangan dengan nilai Pancasila. Pancasila memastikan bahwa kebijakan negara berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan golongan. 3. Semua penyelenggara negara wajib menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan etika. Nah, penyelenggara negara seperti presiden, menteri, DPR, hakim, dan aparat pemerintah lainnya tidak hanya terikat oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh nilai moral Pancasila. Pancasila menjadi pedoman etika dalam menjalankan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Perilaku seperti korupsi,
penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pengendali moral agar kekuasaan negara dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mengikat secara hukum dan moral. Pancasila menjadi fondasi dalam pembentukan hukum, arah kebijakan pemerintah, serta etika penyelenggara negara demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bersatu, dan berkeadaban. Selanjutnya yaitu landasan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi sejarah, hukum, maupun filosofis. Ketiga landasan ini menjadikan Pancasila sah, mengikat, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara di Indonesia. Landasan yang pertama yaitu landasan historis, di mana Pancasila lahir dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tercermin dalam kehidupan masyarakat melalui adat istiadat, budaya gotong royong, dan tradisi musyawarah. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia, terutama masa penjajahan, mendorong lahirnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Karena bersumber dari pengalaman sejarah, Pancasila memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI dan PPKI. Perumusan Pancasila dilakukan melalui lembaga resmi yang dibentuk menjelang kemerdekaan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Profesor Supomo menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Proses ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan nasional. Selanjutnya disahkan pada 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat rumusan Pancasila. Pengesahan ini menandai Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan berlaku sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan secara resmi menjadikan Pancasila memiliki legitimasi konstitusional dan historis. Yang kedua yaitu landasan yuridis, di mana Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila tercantum secara jelas dan resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat cita-cita, tujuan, dan dasar negara Indonesia. Sebagai bagian dari konstitusi, Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara, di mana Pancasila tidak dapat diubah sembarangan karena tercantum dalam bagian fundamental konstitusi negara. Selanjutnya,
Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berada pada hierarki hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka secara ideologis dan moral, peraturan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menandakan Pancasila berfungsi sebagai standar penilaian terhadap seluruh produk hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar hukum negara, melainkan pandangan hidup yang bersumber dari nilai-nilai hakiki tentang manusia dan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar cara berpikir dan bertindak. Landasan filosofis Pancasila yang pertama yaitu Pancasila mencerminkan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moral dan etika kehidupan. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, serta menolak paham ateisme negara. Nilai ketuhanan ini menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila mencerminkan nilai kemanusiaan. Pancasila menegaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan menuntut perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, Pancasila mencerminkan nilai persatuan. Nilai persatuan menekankan pentingnya keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Pancasila menolak sikap egoisme kelompok dan paham separatisme yang dapat memecah belah bangsa. Persatuan Indonesia bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyatukan perbedaan dalam satu identitas nasional. Yang keempat, Pancasila mencerminkan nilai demokrasi. Demokrasi dalam Pancasila didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar suara terbanyak. Nilai ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun tetap mengedepankan kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Demokrasi Pancasila menolak otoritarianisme dan menolak demokrasi liberal yang individualistis. Yang kelima, Pancasila mencerminkan nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial menuntut pemerataan kesejahteraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, hukum, dan budaya. Selanjutnya, nilai Pancasila bersifat universal dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila bersifat universal karena diakui dan dijunjung oleh seluruh umat manusia, seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Namun, penerapannya disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Dengan demikian, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai global, tetapi tetap memiliki ciri khas nasional. Selanjutnya yaitu makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum.
di mana semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka hukum tersebut tidak sah secara moral dan ideologis. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila menjadi arah, batas, dan tujuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai dasar penyelenggara negara, Pancasila menjadi pedoman bagi lembaga negara, baik itu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif. Untuk lembaga eksekutif, wajib menjalankan pemerintahan sesuai nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat. Kebijakan eksekutif tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebagai lembaga legislatif, bertugas menyusun undang-undang yang mencerminkan nilai Pancasila. Setiap peraturan harus mengedepankan persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan untuk lembaga yudikatif, berfungsi menegakkan hukum secara adil dan beradab. Hakim harus memutus perkara dengan menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan, di mana di sini Pancasila menjadi rambu moral dan ideologis agar kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, Pancasila mengarahkan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada bidang politik, Pancasila mengarahkan sistem politik yang demokratis berdasarkan musyawarah, bukan kekuasaan mutlak atau kepentingan elit. Dalam bidang ekonomi, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Pada bidang sosial, kebijakan sosial harus menjunjung kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi kelompok rentan. Dan dalam bidang budaya, negara berkewajiban melestarikan budaya nasional dan menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, di mana di sini Pancasila memastikan pembangunan bersifat menyeluruh dan berkeadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar hubungan negara dan warga negara. Selain mengatur penyelenggaraan negara, Pancasila juga menjadi dasar dalam membangun hubungan yang seimbang antara negara dan warga negara. Yang pertama, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menjamin hak dasar warga negara seperti hak beragama, hak berpendapat, dan hak memperoleh keadilan. Namun, di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menjaga persatuan, dan menghormati hak orang lain. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Yang kedua, mendorong kehidupan demokratis dan berkeadaban. Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokrasi, seperti pemilu dan musyawarah. Namun, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang beretika, santun, dan menghargai perbedaan pendapat. Kebebasan berekspresi atau disertai tanggung jawab moral dan sosial. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga negara dan arah kebijakan nasional. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar hubungan antara negara dan warga negara dengan menjamin hak dan kewajiban serta mendorong kehidupan demokratis yang berkeadaban.
Dengan demikian, Pancasila menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi ini menunjukkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam praktik. Nah, implementasi dalam bidang hukum. Yang pertama, hukum harus adil, tidak sewenang-wenang, dan menjunjung hak asasi manusia. Hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Penegakan hukum harus melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menindas rakyat atau melindungi kepentingan tertentu. Yang kedua, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan perwujudan nilai Pancasila. Semua warga negara, baik rakyat biasa maupun pejabat, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang tebang pilih akan merusak keadilan dan mencederai nilai Pancasila. Yang kedua, implementasi dalam bidang politik. Demokrasi berdasarkan musyawarah. Demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan suara terbanyak, tetapi mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan politik seharusnya diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan aspirasi rakyat. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan tanggung jawab dan moralitas. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan nepotisme bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menghargai keberagaman. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, menolak sikap intoleran dan diskriminatif. Intoleransi dan diskriminasi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila. Negara dan masyarakat harus menolak segala bentuk perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan latar belakang. Kesimpulannya, implementasi Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam penegakan hukum yang adil, sistem politik yang demokratis dan bermusyawarah, serta kehidupan sosial dan budaya yang menghargai keberagaman. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bersatu, dan berkeadaban. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi harus dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perkembangannya, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pengamalannya secara nyata. Tantangan-tantangan tersebut, yang pertama yaitu globalisasi dan masuknya ideologi asing. Globalisasi membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama melalui kemajuan teknologi informasi, media sosial, dan arus budaya global. Globalisasi mempermudah masuknya nilai dan ideologi asing seperti liberalisme ekstrim, individualisme, kapitalisme berlebihan, hingga radikalisme. Nilai-nilai tersebut tidak selalu sejalan dengan Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial.
Contohnya, sikap individualistis yang mengutamakan kepentingan pribadi dapat melemahkan semangat gotong royong. Jika tidak disaring, ideologi asing dapat menggerus jati diri bangsa dan melemahkan rasa nasionalisme. Yang kedua, lunturnya nilai moral generasi muda. Generasi muda merupakan penerus bangsa. Namun saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh media sosial, gaya hidup instan, dan budaya populer seringkali menggeser nilai etika, sopan santun, dan tanggung jawab sosial. Muncul perilaku seperti kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, rendahnya kepedulian sosial, serta meningkatnya perundungan. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan. Kurangnya keteladanan dari tokoh publik dan lingkungan juga mempercepat lunturnya nilai moral tersebut. Yang ketiga, praktik korupsi yang bertentangan dengan keadilan sosial. Korupsi tantangan besar yang secara langsung merusak nilai-nilai Pancasila. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tindakan ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan terhambatnya pembangunan. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil terhadap pelaku korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan menurun. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah seperangkat nilai, pedoman, dan arah berpikir yang dijadikan acuan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi tolak ukur benar salah, baik buruk. Menjadi pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia, digunakan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada beberapa alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Alasan yang pertama yaitu karena Pancasila bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila bukan ideologi impor, melainkan digali dari adat istiadat, nilai keagamaan, budaya gotong royong, tradisi musyawarah yang sudah hidup lama di masyarakat Indonesia. Karena berasal dari bangsa sendiri, Pancasila sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Alasan yang pertama yaitu karena Pancasila bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila bukan ideologi impor, melainkan digali dari adat istiadat, nilai keagamaan, budaya gotong royong, tradisi musyawarah yang sudah hidup lama di masyarakat Indonesia. Karena berasal dari bangsa sendiri, Pancasila sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara adalah cita-cita, nilai dasar, dan pandangan hidup yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, kehidupan bermasyarakat, serta arah pembangunan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara. Alasan yang pertama yaitu Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari nilai agama, adat, dan budaya bangsa sehingga tidak bersifat paksaan dan mudah diterima oleh seluruh rakyat. Yang kedua, mampu mempersatukan bangsa yang majemuk. Pancasila mengakomodasi perbedaan suku, agama, dan budaya tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
Dan alasan yang ketiga yaitu Pancasila relevan sepanjang masa, di mana nilai Pancasila bersifat terbuka dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana nilai dasarnya tetap, tetapi cara penerapannya dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan zaman. Yang keempat yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi penting antara lain sebagai pedoman penyelenggaraan negara, di mana seluruh kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua sebagai pemersatu bangsa, di mana Pancasila menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman. Yang ketiga sebagai sumber nilai dan norma, di mana Pancasila menjadi sumber etika, moral, dan hukum nasional. Yang keempat, sebagai arah dan tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan materi, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Teman-teman, itulah materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materinya dengan baik dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya, jawablah soal-soal pilihan ganda di bawah ini. Nomor 1, perbedaan utama cara pandang Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin tentang dasar negara terletak pada A. Penolakan terhadap nilai ketuhanan, B. Sumber nilai dasar negara, C. Bentuk negara yang diinginkan, D. Tujuan pembentukan negara, E. Sistem pemerintahan yang diterapkan. Nomor 2, pemikiran Profesor Supomo tentang dasar negara menekankan konsep negara integralistik. Hal ini berarti bahwa negara A. berdiri di atas kepentingan individu, B. mengutamakan sistem liberal, C. memisahkan negara dan masyarakat, D. menolak keberagaman, E. berorientasi pada kekuasaan penguasa. Nomor 3, jika dianalisis dari proses perumusannya, kesepakatan para pendiri negara terhadap Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila A. lahir dari pemaksaan kelompok mayoritas, B. bersifat kompromistis dan inklusif, C. hanya mewakili kepentingan elit politik, D. disusun tanpa perdebatan, E. merupakan adopsi ideologi asing. Nomor 4, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa Pancasila A. menjadi alat politik pemerintah, B. dapat diubah sesuai perkembangan zaman, C. menjadi sumber dari segala sumber hukum, D. hanya berlaku dalam kehidupan sosial, E. menggantikan peraturan perundang-undangan. Nomor 5, peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 6, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa karena A. mengatur teknis penyelenggaraan negara, B. memuat aturan hukum tertulis, C. menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, D. ditetapkan oleh lembaga peradilan, E. bersifat sementara. Nomor 7, perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa terletak pada A. nilai yang terkandung di dalamnya, B. fungsi dan penerapannya, C. kedudukan hukumnya, D. sifat ideologinya, E. tujuan nasionalnya. Nomor 8, Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka, artinya A. dapat diganti dengan ideologi lain, B. tidak memiliki nilai dasar, C. dapat berkembang tanpa kehilangan jati diri, D. hanya berlaku bagi pemerintah, E. tidak mengikat warga negara. Nomor 9, globalisasi yang membawa budaya asing dapat disikapi secara bijak dengan menjadikan Pancasila sebagai
A. Alat pembatas kebebasan. B. Pengganti budaya nasional. C. Penyaring pengaruh budaya asing. D. Dasar pembentukan hukum internasional. E. Ideologi tertutup. Nomor 10. Jika Pancasila tidak dijadikan dasar negara, maka kemungkinan yang paling logis terjadi adalah A. Meningkatnya partisipasi masyarakat. B. Terwujudnya keadilan sosial. C. Terjadinya konflik kepentingan antar kelompok. D. Menguatnya persatuan nasional. E. Stabilnya sistem hukum.